Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedro Saisi Mudori. Saya dari UBSI Cikarang dengan NIM 44250422 yang ingin mempresentasikan kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan oleh kelompok 4. Pengertian kalimat dalam penulisan ilmiah, kalimat harus benar dan efektif. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna lengkap dan intonasi akhir. Kalimat berbeda dari klausa. Klausa gabungan kata dengan unsur, S-nya adalah subjek, P-nya adalah predikat bagian dari kalimat. Kalimat satuan yang utuh dan bermakna lengkap. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Kalimat tunggal hanya memiliki satu pola. Satuan hanya memiliki satu pola, subjek maupun predikat. Ini adalah kakak membaca novel baru. Kakaknya adalah subjek, membacanya adalah predikat, novel barunya adalah objek. Adapun kalimat majemuk memiliki lebih dari satu klausa, setara contohnya dan sebelum, setelah. Adapun bertingkat contohnya jika, sehingga, ketika. Ada lagi yang terakhir campuran. Contohnya ibu membaca buku dan ayah membersihkan kebun. Jenis kalimat berdasarkan fungsi. Kalimat berita deklaratif memberikan informasi. Contohnya adalah upacara berlangsung meriah. Kalimat tanya integratif menanyakan sesuatu. Contohnya adalah apakah kamu sudah makan? Kalimat perintah imperatif menyuruh atau melarang. Contohnya adalah jangan merokok. Kalimat seru ekslamatif mengungkapkan emosi. Contohnya adalah wah, indah sekali pemandangannya. Jenis kalimat berdasarkan kelengkapan. Kalimat lengkap mayor memiliki unsur lengkap, subjek maupun predikat. Contohnya adalah ayah membaca koran. Kalimat tak lengkap adalah disebut minor. Unsur kalimat tidak lengkap tetapi maknanya dimengerti dan konteksnya. Contohnya 30.000, 35.000 bermakna Anda harus membayar 35.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Zaiden Ali, NIM saya 44250475. Saya akan melanjutkan teman saya tadi, Pedro. Berdasarkan fungsi subjek, kalimat aktif subjek melakukan tindakan. Ya, contohnya ibu memasak nasi. Ibu memasak nasi, dan sedangkan kalimat pasif subjek dikenai tindakan. Contoh nasi dimasak oleh ibu. Jadi bedanya aktif sama pasif terletak di siapa yang melakukan dan siapa yang dikenal tindakan. Dan selanjutnya unsur gramatikal kalimat. Rumus dasar S tambah P tambah 0 pel tambah cat. Kalimat itu punya unsur dasar. Nah, S itu untuk subjek yaitu pelaku atau pokok pembicaraan. P itu predikat yaitu tindakan atau keadaan dari subjek. O itu objek yang dikenai tindakan pelengkap, biasanya buat melengkapi arti predikat. Dan keterangan ngasih tambah info seperti waktu, tempat, cara, atau sebab. Nah, unsur-unsur ini penting supaya kalimatnya jelas dan lengkap. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat yang jelas, logis, hemat, dan mudah dipahami harus mewakili pikiran penulis dan dimengerti pembaca. Menurut Pararera 1995, kalimat efektif memenuhi unsur kesepadanan struktur dan pikiran, kesejaran bentuk, ketegasan ide pokok, kehemat kata, variasi bentuk, dan kelogisan. Jadi intinya kalimat efektif itu nggak ribet tapi tetap nyampe maknanya.
selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif. Mewakili pikiran penuh secara tepat dipahami pembaca dengan makna yang sama menggunakan struktur gramatikal yang jelas dan lengkap. Ya, pertama kalimat harus mewakili pikiran penuh secara tepat. Jadi nggak boleh ngambang atau bikin bingung. Dan ya, saya akan melanjutkan teman saya juga. Ini sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Rafli Solihin. Saya akan melanjutkan slide berikutnya dari teman saya sebelumnya. Contoh unsur kalimat. Di slide ini kita bisa melihat contoh unsur kalimat. Setiap kalimat terdiri dari unsur seperti subjek atau S, predikat atau P, objek atau O. Perlengkap dan keterangan misalnya pada kalimat pertama, ibu sedang tidur siang. Ibu itu subjek dan sedangkan tidur siang adalah predikat. Unsur-unsur ini penting supaya kalimat menjadi lengkap dan mudah dipahami. Kepaduan atau koherensi. Koherensi berarti keterpaduan makna antar bagian kalimat atau paragraf. Artinya, ide-ide dalam kalimat harus mengalir dengan logis dan tidak meloncat-loncat. Jadi, setiap bagian kalimat saling berhubungan dan mendukung satu gagasan utama. Kepaduan koherensi. Di sini dijelaskan lebih rinci bahwa ada dua hal penting, kohesi dan koherensi. Kohesi itu keterpaduan bentuk atau struktur kalimat, sedangkan koherensi itu keterpaduan makna antar unsur. Contohnya, kalimat karena jalan macet, pelaksanaan seminar ditunda 1 jam. Ini sudah padu dan logis. Kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi sering muncul bersama. Kohesi berhubungan dengan struktur atau tata bahasa, sedangkan koherensi berhubungan dengan isi dan makna. Contohnya, pada bagian kohesi ada kata pengulangan dan kata sambung yang membuat kalimat saling terhubung. Sedangkan contoh koherensi menunjukkan hubungan makna antar kalimat dalam satu paragraf. Kesimpulan. Kesimpulannya, kalimat adalah satuan bahasa yang punya makna lengkap. Kalimat efektif harus tepat, logis, hemat, dan padu. Unsur pentingnya ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap dan keterangan. Dengan memahami unsur dan kepaduan ini, kita bisa menulis kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Sekian dari saya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.